Punishment ही हो ना. Right swipe. Right swipe. Needs your input. है या बुलंद है? तुम shameless हो और बदतमीज भी. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. So kali ini Om akan membahas alur cerita film yang ringan-ringan aja dulu yuk. Film yang berjudul Plan A dan Plan B keluaran tahun 2002 ini mengisahkan tentang perselisihan pengacara perceraian yang diperankan oleh si Rites dan mak comblang cantik yang diperankan oleh Tamana. Intinya sih dua orang ini saling benci, saling senggol, bahkan hampir saling bacok. Namun ingat, jangan terlalu benci, nanti jadi cinta. So, nggak usah pakai lama deh, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan ada baja yang lagi mabuk cio bekonang. Pokoknya mau mabit. Ternyata yang nyopir baja itu seorang cewek yang pakai baju pengantin. Cewek yang bernama Nirali itu terus-terusan ditelepon sama emaknya karena pemberkatan pernikahan akan segera dimulai. Nirali bilang kalau dia tuh pergi untuk mengambil papan ucapan selamat dulu. Nah, di saat yang bersamaan di tempat lain diperlihatkan sebuah sidang perceraian. Pengacara perceraian itu adalah Alah, susah bener namanya. Kosti aja deh. Diceritakan bila si Kosti ini merupakan pengacara perceraian yang sangat handal. Hampir seluruh kliennya pasti bisa cerai dengan lancar jaya kalau dia udah ngelobi hakim. Kembali lagi ke Nirali. Ternyata yang menikah itu bukan dia coy. Nirali dan emaknya itu ternyata adalah mak comblang yang mencomblangkan pasangan-pasangan pengantin itu. Kiraan ibunya Nirali juga diperlihatkan mewek habis-habisan. Karena ini merupakan pekerjaannya jadi mak comblang yang terakhir untuk dia. Kiran memutuskan untuk pensiun dan mewariskan perusahaannya ke Nirali. Dan filmnya pun dimulai. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila Nirali yang montok putih pulen ini datang ke sebuah gedung bersama emaknya. Ternyata Kiran sudah menyewa sebuah kantor di gedung itu buat Nirali bekerja. Namun Nirali mah ogah karena persis di sebelah kantornya itu ada kantor lawyer perceraian miliknya si Kosti. Gimana ceritanya? Yang satu perusahaan nyariin jodoh, yang satu perusahaan mutusin jodoh. Sekretaris Kosti yang bernama Sarena jelas saja nggak terima dong. Kantornya dibilang kantor suram. Namun si Kiran udah memutuskan. Lagian dia juga udah membayar tuh kantor. Jadi Nirali besok udah harus bekerja di kantor itu. Keesokan harinya, Kosti yang baru berangkat kantor kaget karena udah ada perusahaan pernikahan di depan kantornya. Melihat itu, Kosti pun langsung mengambil sebuah kotak. Wah, kayaknya mau ngasih hadiah nih. Tapi fangkeknya, pas kenalan sama si Nirali itu, si Kosti ini bukan ngasih hadiah coy, tapi ngasih kartu namanya full sekotak. Kosti bilang kalau dia tuh mau kerja sama si Nirali. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, nanti tinggal dikasih kartu namanya aja. Siapa tuh habis nikah mau langsung cerai. Bahkan si Kosti ini akan memberikan fee 10%. Pernikahan udah kayak leasing motor aja, ada fee-nya segala. Ya jelas lah, si Nirali ini pun langsung mengusir tuh om-om gak tahu tata krama ini. Sedangkan si Serena cuma bisa narik napas doang, lihat bos dan tetangga barunya itu ribut kayak gitu. Malam harinya, Nirali pun datang ke apartemen sahabatnya, si Ima. Intinya si Sema ini pengen nitip anaknya ke Nirali karena dia lagi mau dinner sama suaminya. Nah, pas sampai di apartemen, Nirali ini memanjain si Kabir dengan es krim kesukaannya, biar nih anak nggak bangor dan diem. Setelah kenyang ngemil es krim, Kabir bilang, kapan tante Nirali nikah? Udah saatnya Nirali move on dari Om Farun. Mendengar ceramah dari anak bocil, Nirali pun jadi jiper sendiri karena dia itu emang nggak bisa move on dari mantannya yang bernama Farun itu. Nah, di tempat lain diperlihatkan bila si Kosti lagi joget-joget jedak-jeduk di klub. Diperlihatkan juga sahabat si Kosti yang bernama Giris dan istrinya Preti. Nah, pas mereka pengen pulang, si Giris ini menahan istrinya buat memberikan waktu Kosti untuk joget-joget. Karena setelah berpisah dengan si Runjum, satu-satunya kesenangan si Kosti hanyalah joget. Tarik mang. Malam harinya, si Kosti yang mabuk parah dibawa ke apartemennya si Giris. Di sini Preti menyuruh suaminya untuk nyariin pacar buat si Kosti, biar nih orang nggak jadi benalu mulu. Saking jengkelnya karena suami selalu ngurusin si Kosti, Preti sampai bilang, pokoknya nggak ada genjot-genjot ralala sebelum si Kosti ini punya pacar dan nggak ngerepotin si Giris lagi. Si Giris ini jelas saja bingung harus gimana dong. Keesokan harinya, Giris yang baru bangun bobok kaget parah ketika melihat sahabatnya itu udah untel-untelan sama cewek bule setengah bukil. Duh mbak, cantik bener, hidungnya mancung lagi. Nah, ketika nanyain si Kosti apa yang dilakukan sama tuh mbak-mbak cewek bule, Kosti bilang, semalam dia tuh lapar banget. Pas pengen mesen makanan dari GoFood, malah salah buka micet. Ya mau mesen burger, yang datang malah serabi lempit.
Karena nggak mau si Priti tahu ada cewek masuk ke apartemennya, Giris pun menyuruh si Kosti dan Mbak bule itu untuk segera pergi. Tak lama kemudian si Kosti pun sampai di kantornya. Namun pas mau masuk ke ruangannya, dia pun mencium bau terasi jempol kaki. Bau banget. Ternyata si Nirali yang lagi makan roti dengan selai terasi jempol kaki. Nggak cuman itu sih. Kok bagus ya belahannya. Aduh, fokus. Nggak cuman bau jempol kaki, si Nirali juga menyalakan aromaterapi kemenyan biar demit pada kumpul. Jelas aja lah si Kosti nggak terima dengan semua itu. Namun si Nirali malah nyalain kipas angin. Ya udah deh, semua ruangan di sana pun bau jempol kaki dan bau kemenyan. Sedangkan orang lain hanya bisa tingak-tinguk melihat perselisihan orang-orang yang nggak tahu malu ini. Keesokan harinya, pas si Kosti mau naik lift, dia sengaja menutup pintu lift biar si Nirali nggak satu lift dengan dirinya. Jelas aja lah, pas di atas Nirali langsung ngamuk-ngamuk lah. Dasar cowok nggak punya adab, nggak tahu sopan santun, sombong, nyebelin, selangkangan bau. Pokoknya Nirali mencak-mencak dah. Di sini Kosti pun nggak mau ngeladenin karena dia sudah ditunggu sama kliennya. Untungnya si Nirali juga kedatangan klien, jadi keributan pagi-pagi pun bisa terselesaikan untuk sementara waktu. Nah, di dalam kantor, Kosti kedatangan klien emak-emak gemes yang bernama Puja. Tante Puja ini ingin mengajukan cerai karena dia udah bosen sama suaminya. Dia pengen punya pasangan yang bisa membuat gairahnya bergelora lagi, bukan om-om botak perut buncit yang kalau di rumah cuma pakai kaos singlet sama sarung doang. Kosti pun bilang dia akan mengatur semuanya, soal hak asuh anak, gonogini, dan lain-lain. Namun Puja masih ragu bercerai karena dia nggak yakin Stephen bisa diasuh sama suaminya. Kosti bilang kalau si Puja ini pasti akan memenangkan hak asuh anaknya itu. Tapi fangkenya Stephen itu guguk coy. Si Puja ini pengen menang hak asuh guguknya itu dari suaminya. Hedeh. Di kantor sebelah juga diperlihatkan bila si Nirali sedang mereview pasangan yang dia jodohkan. Namun pasangan itu bilang kalau mereka kayaknya nggak cocok deh. Banyak perbedaan di antara mereka. Untuk memupuk chemistry, Nirali pun menyuruh mereka untuk bilang, pernikahan itu indah, perbedaan itu hanyalah fiksi, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Potong samcong. Mendengar kata-kata yang membuat alergi itu, si Kosti pun langsung darah tinggi. Dia pun langsung menghampiri si Nirali dan menyuruh tuh cewek untuk mingkem. Ya udah deh, ribut part 2 pun terjadi lagi. Siang harinya, Kosti pun minum kopi yang banyak buat merilekskan emosinya. Di sana, Serena menyarankan bosnya itu untuk berdamai aja sama si Nirali. Lagian setiap hari Kosti juga bakalan ketemu sama si Nirali. Masa mau ribut setiap hari? Kosti bilang kalau Nirali itu cewek nyebelin dan sombong. Pasti cewek model kayak gitu cuman bisa ngomong doang soal pernikahan. Tapi aslinya tuh cewek pasti nggak laku. Siapa juga yang mau sama tuh cewek nyebelin kayak Nirali kayak gitu? Pasti kalau jadi pacarnya si Nirali, tuh cowok langsung pengen bunuh diri. Sialnya nggak sengaja, Nirali mendengar penghinaan dari Kosti itu. Serena mencoba bilang ke bosnya, malah disela-sela mulu. Dasar sekretaris bangke, kenapa nggak bilang dari tadi? Malam harinya si Kosti malah marah-marah sendiri dan curhat sama si Giris. Intinya sih dia malah ngebahas si Nirali mulu. Giris bilang, kalau lu sebel sama tuh cewek, ya udah nggak usah dibahas lah. Semakin lu bahas, semakin sebel coy. Giris juga menanyakan, gimana hubungan ngegantungnya si Kosti dengan si Runjum. Wah, siapa lagi nih si Runjum? Intinya sih si Kosti ini udah nggak mau ngebahas cewek yang bernama Runjum, karena dia sudah selingkuh dengan bosnya sendiri dan meninggalkan si Kosti. Di lain tempat, Nirali pergi dengan emak dan teman-teman emaknya. Nah, Tante Pusi menyarankan agar Nirali untuk cari cowok aja, biar dia nggak kejomblo mulu. Tapi pada kenyataannya, setiap cowok yang dikenalin sama si Nirali pasti pada mundur semua. Lagi mana nggak mundur, setiap ada cowok yang deketin, nih cewek muka bina langsung ngebanding-bandingin tuh cowok sama mantannya si Farun. Cowok mana yang betah kalau baru PDKT aja udah dibanding-bandingin sama mantannya. Keesokan harinya, diperlihatkan bila si Kosti mendapat pesan dari cewek yang bernama Runjum. Yang intinya tuh cewek marah-marah dan pengen hubungan mereka segera berakhir. Mengetahui Runjum mau ke kantornya si Kosti, dia pun langsung kedandapan dan pengen kabur dari sana. Nggak lama kemudian, cewek yang bernama Runjum pun datang. Ternyata si Runjum ini adalah istri sahnya si Kosti. Melihat Runjum yang ngamuk-ngamuk di sana, Nirali pun malah mengajak si Runjum buat ngegosip. Siapa tahu dia bisa dapat busuknya si Kosti yang sok suci itu. Runjum pun mengatakan kalau dia tuh sudah meminta cerai sama si Kosti dari lama kapan tahu. Tapi si Kosti itu selalu menolak mulu untuk bercerai. Nah, di kantornya Nirali, Runjum pun bercerita semua keburukannya si Kosti. Mulai dari Kosti yang suka minum kopi tapi Runjum sukanya minum teh. Pas makan di restoran juga nyebelin. Runjum ini nggak suka makan cengkeh. Mengetahui hal itu, Kosti pasti langsung nyingkirin tuh cengkeh dari makanan demi si Runjum. Di rumah juga lebih parah. Runjum nggak diperbolehin untuk masak kalau si Kosti ada di rumah. Si Kosti ini pasti akan langsung memasak makanan dengan enak-enak. Dan si Runjum malah disuruh santai-santai aja. Kalau nggak, si Kosti bakalan transfer uang buat si Runjum untuk shopping-shopping. Mana makanan yang dibuat Kosti enak-enak lagi? Runjum juga cerita kalau yang paling spesial dari Kosti itu adalah dari bagian badan ke bawah. Bukan anunya, tapi Kosti tuh jago banget kalau joget. Keren kan? Jadi bikin sebel kalau cowok bisa joget. Runjum juga bilang, dulu Kosti itu pernah kerja di firma hukum terkenal di India.
Namun suatu saat ada kliennya yang sengaja memalsukan KDRT-nya buat dia bisa cerai dari suaminya. Kosti yang mengetahui itu langsung meninggalkan sidang. Dia nggak mau membantu kliennya yang mau cerai tapi dengan bukti-bukti palsu. Coba kamu pikir, Kosti itu udah nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, romantis, anunya gede, nyebelin banget kan tuh cowok. Bentar nih, ini rujem otaknya kebalik atau gimana sih ya? Itu mah cowok perfect coy. Namun alasan Runjom yang pengen meminta cerai yang paling besar adalah semenjak Kosti keluar dari firma hukum besar itu, keuangan Kosti menjadi sedikit morat-marit. Apalagi sekarang si Kosti cuma kerja sebagai pengacara perceraian di kantor kecil ini. Sedangkan si Runjom pengen jalan-jalan ke luar negeri setiap minggu, mau beli tas branded, pokoknya pengen flexing-flexing ke temen-temennya. Alah, wah ini masukan nih buat cowok-cowok di luar sana. Sesempurna apapun kalian, sealim apapun kalian, kalau kalian kere ya udah deh tamat, pasrah aja kalau ketemu cewek kayak model kayak gini. Mendengar semua informasi Kosti dari si Runjom, si Nirali pun malah bingung sendiri harus ngomong apaan. Karena ternyata si Kosti itu nggak seburuk yang dia kira. Gamfretnya, Runjom memohon kepada si Nirali agar dia bisa membantu ngomong sama suaminya itu biar dia bisa segera diceraiin. Di lain tempat, si Kosti malah pijitan bareng si Giris. Giris menanyakan kenapa si Kosti nggak menceraikan si Runjom aja. Lagian mereka udah nggak bakalan bisa bersatu lagi. Kosti bilang dia sengaja nggak mau bercerai biar si Runjom menderita karena nggak bisa menikah secara resmi sama bosnya itu. Malam harinya, Kosti kembali ke kantor untuk mengambil tasnya. Alah cabang bayi, bikin kaget aja. Nah, karena permintaan dari Runjom tadi siang, Nirali pun mencoba berbicara dengan Kosti soal perceraiannya. Namun Kosti langsung marah dan menyuruh si Nirali nggak usah ikut campur urusan pribadinya. Keesokan harinya, Kosti dan Nirali pun jadi lebih awkward. Kelihatan banget kalau si Kosti itu menghindari si Nirali. Namun di sisi lain, Nirali malah jadi penasaran sama sosok Kosti. Di sini dia pun suka memperhatikan si Kosti diam-diam. Nirali pun juga sering ngobrol bareng si Serena. Ya, walaupun mereka masih tetap aja musuhan sih. Shameless, family होता है, useless, poisonous, ढक्कन. Nah, suatu hari Nirali dan Sema nongkrong bareng di sebuah bar. Sama kayak Kosti dulu pas curhat sama si Giris, sekarang Nirali juga curhat sama si Sema, tapi yang dibahas itu Kosti mulu. Sema memperingatkan jangan terlalu benci sama orang, kalau kebablasan benci bisa jadi cinta loh. Namun si Nirali mah bilang, najis atuh, cinta sama si Kosti, lagian apa yang spesial kalau cowok cuma jago joget doang mah, gua juga bisa joget. Kampretnya, Nirali yang lagi mabuk langsung joget-joget. Tapi mendingan jangan joget lagi deh mbak. Cantik sih cantik, tapi kalau jogetnya kayak gitu mah ilfil juga yang lihat. Di saat yang bersamaan diperlihatkan si Kosti dan si Giris lagi disidang sama si Preti. Kenapa kemarin bisa ada mbak-mbak bule di apartemen itu? Nah, pas lagi diceramain sama si Preti, Kosti dapat telepon terus dari si Nirali. Ternyata Nirali yang lagi mabok ini mencoba menghubungi Kosti mulu. Karena jengkel suara ringtone itu terus bunyi, Preti pun malah mengangkat tuh panggilan telepon. Yang fangkeknya Nirali yang mabok cong yang itu malah mencak-mencak, muni-muni, marah-marah. Dan dia pun bilang kalau Kosti itu cowok pengecut, anunya kecil, sombong, nyebelin, pengacara karbitan, udah dituntut cerai masih aja ogah cerai, dasar cupu. Melihat sohibnya yang gila, Sema jelas saja mencoba menghentikan si Nirali. Tapi ini cewek emang biang masalah deh kalau udah mabok. Dia malah kabur ke lift dan bahagia bener ketika udah mengutarakan semua unek-uneknya. Habis itu tepar deh. Keesokan harinya si Nirali pun datang ke kantor dengan celingak-celinguk. Dia sadar kalau semalam itu dia udah ngomong seenak jidatnya sendiri karena mabok. Nggak lama kemudian si Kosti pun juga sampai di kantor. Sama kayak Nirali, Kosti juga kelihatan celingukan karena dia nggak mau ketemu sama si Nirali. Singkat cerita nih, mereka berdua pun saling salah tingkah sendiri-sendiri. Nah, pas si Kosti mau yoga biar pikirannya adem, Nirali pun malah kedatangan klien yang komplain karena mereka tuh nggak cocok. Dengan menggunakan cawan kayak Mbak Rara pemanggil hujan, Nirali pun memberikan sugesti ke kliennya itu. Namun suara ting-ting-ting itu membuat si Kosti jadi darah tinggi lagi. Ketika si Kosti mau ngelabrak si Nirali, tiba-tiba dia mendengar ceramah si Nirali tentang cinta dan harmoni. Dan pokoknya itulah, mendengar hal itu, Kosti yang udah mau ngamuk-ngamuk tiba-tiba langsung mengurungkan niatnya. Nah, pas mau kembali ke kantornya, Kosti nggak sengaja melihat si Kiran yang kesusahan. Jelas aja sebagai cowok yang gentleman, dia pun langsung ngebantuin emak dari musuh bebuyutannya itu dong. Tapi setelah tahu kalau Kiran itu adalah emaknya si Nirali, Kosti pun jadi punya ide. Dia pengen mengambil hati tuh emak-emak biar tahu kelemahannya si Nirali. Nggak lama kemudian Kiran mengundang semua orang, termasuk si Kosti, ke acara ulang tahunnya 2 minggu lagi.
Nah, ketika Kiran bilang dia mau latihan dance buat pesta ulang tahunnya besok, Kosti pun bersedia menjadi guru dance-nya Kiran dan geng emak-emaknya itu. Nah, pas si Kiran mau pulang, kembali lagi ini dua pasangan munafik benci tapi cinta malah saling ribut lagi. Melihat itu, Kiran pun memohon agar dua orang ini gencatan senjata dulu, seenggaknya sampai ulang tahunnya selesai. Bisa-bisa Kiran mati duluan sebelum pesta ulang tahun karena ngeliat Nirali dan Kosti ribut mulu. Beberapa hari kemudian di kantornya Nirali, dia mengadakan sebuah percobaan harmoni cinta, yang mana dia mengumpulkan semua kliennya dan menyuruhnya menutup mata mereka. Tujuannya agar mereka bisa ngedus-ngedus bau hormon cinta dari orang di sekitar. Singkat cerita nih, semua orang pun melakukan itu. Mas, itu cowok sama cowok. Ah, bola. Yang ini malah jackpot bener, dapet cewek mancung nenennya. Maksud om mancung hidungnya. Nah, sialnya ada satu si buta dari gua hantu yang lolos keluar dan malah ngedus-ngedus si Serena. Mengetahui lagi diendus-endus, Serena pun malah pasrah menikmati itu. Melihat hal itu, Nirali pun pengen ngasih tahu, tapi ternyata Serena dan Mas Ganteng itu malah beneran jatuh cinta deh. Lumayan. Siang harinya diperlihatkan bila geng emak-emak lagi latihan dance. Nggak lama kemudian, Kosti datang menemui si Nirali. Dia bilang dia ingin gencatan senjata demi si Kiran. Ya, karena ini demi kebahagiaan emaknya, Nirali pun setuju. Dan mereka berdua pun berdamai deh. Ya, walaupun cuma buat sementara aja sih. Keesokan harinya, Nirali pun kembali mengulangi eksperimen ngedus-ngedus hormon. Kali ini si Kosti kelihatan memandangi Nirali mulu. Bahkan pas ada mas-mas yang ngedus-ngedus Nirali, si Kosti pun kelihatan agak gimana gitu. Untungnya bau si Nirali itu udah kayak campuran jempol kaki sama kemenyan. Jadi tuh mas-mas gede langsung kabur. Bangke, ini malah ada yang masuk lagi. Ya jelas si Kosti langsung ngumpet lah. Singkat cerita, Kosti dan Nirali pun semakin dekat. Bahkan pernah juga Nirali sengaja ngumpetin kopi buat si Kosti. Sampai salting gitu. Dan sebaliknya, Kosti juga lebih perhatian sama si Nirali. Asik nih, udah tumbuh benih-benih nafsu di antara mereka. Nggak lama kemudian, si Kosti diajak mojok sama si Kabir. Intinya si Kabir pengen minta bantuan si Kosti buat nyariin jodoh buat Tante Nirali. Kabir juga bilang kalau Tante Nirali itu belum bisa move on dari Om Farum. Namun Om Farun itu sebenarnya udah mati setengah tahun yang lalu. Tante Niralinya aja yang gak bisa menerima hal itu. Nah, di lain tempat, Nirali yang lagi naik bajai langsung dipepet sama si Giris. Giris mengatakan kalau dia itu temannya si Kosti. Sama kayak si Kabir, sebenarnya si Giris dan Preti pengen minta tolong si Nirali agar bisa nyariin jodoh si Kosti. Giris juga menceritakan tentang si Kosti yang berhubungan sama cewek bule gara-gara salah mencet aplikasi. Lalu soal si Kosti yang masih baperan sama si Runjum, semuanya pun diceritain. Intinya sih, si Kosti itu lagi kesepian banget. Semoga si Nirali bisa mencarikan jodoh yang tepat buat teman bangkainya itu. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Nirali marah-marah di telepon. Berkali-kali dia berteriak kalau dia tuh butuh cowok. Mendengar Nirali yang lagi marah-marah itu, Kosti pun mencoba bertanya. Ternyata si Nirali butuh cowok itu untuk melakukan survei kecocokan dengan dirinya. Karena keinget omongannya si Kabir, Kosti pun menawarkan diri. Singkat cerita, hasil tes pun dimulai. Namun seperti yang sudah kita duga, hasilnya pun memprihatinkan. Udah pakai acara senggol-senggolan segala. Nirali pun bilang kalau emang bener ya kalau kita itu nggak pernah akan cocok. Namun Kosti nggak terima, dia pengen tes ulang. Tapi Nirali menolak. Masa tes kecocokan ada remedialnya? Karena ditolak, Kosti pun langsung nyosor si Nirali. Kok malah saling tukeran iler, kelomah-kelomah lagi. Nah, Om kirain habis itu mereka bakalan ribut. Tapi lah kok yang enggak, malah nagih. Pokoknya di dalam lift sepanjang perjalanan, masuk kamar, pokoknya tukeran iler sampai kempot. Tapi pas udah mau tancap gaps di papap ewek-ewek teralala, si Kosti pun langsung melorot anunya. Pas dia melihat fotonya si Runjum, si Kosti sangat meminta maaf sama si Nirali. Karena tinggal udah ngegolin doang, bolanya malah kena sliding tackle. Lemes deh. Karena mereka berdua emang udah lama bener gak ewek-ewek teralala, mereka pun sepakat akan melakukannya lagi besok. Tapi nggak di rumah masing-masing, melainkan di hotel aja biar aman. Tapi untuk saat ini, biarlah hubungan mereka seperti cinta tanpa status aja, biar nggak pakai baper-baperan. Keesokan harinya, Nirali datang ke kantor dengan baju yang menantang, biar nanti pas pulang kerja bisa langsung mabar. Namun anehnya, seharian Kosti nggak kelihatan batang hidungnya, bahkan nggak ada pesan sama sekali dari dia. Di saat lagi galau-galaunya itu, tiba-tiba si Serena memberikan kue terima kasih karena eksperimen endus-endusnya Nirali kemarin. Serena sekarang udah ada yang ngelamar. Namun pas dipeluk sama si Serena, dia pun langsung jadi. Ternyata si Serena itu pernah menikah, tapi dia tuh bercerai karena KDRT. Dan yang membantu dirinya jadi janda adalah si Kosti. Nggak cuma ngebantu tanpa bayaran sih, Kosti juga menjadikan Serena sekretarisnya. Oh, Kosti ternyata baik juga ya. Dan di sini pun Nirali pun sadar kalau perceraian itu nggak selamanya buruk.
Namun si Nirali kembali bete karena si Kosti beneran tuh nggak ada kabar sama sekali. Keesokan harinya juga sama aja, Kosti nggak ada kabar. Bahkan sampai hari keempat, Kosti hilang tanpa jejak. Di sini Nirali pun udah berprasangka kalau mungkin Kosti cuma mempermainkan dirinya aja. Nirali juga curhat sama si Sema, kenapa kau tuh cowok bangke banget. Tetapi di dalam lubuk hati yang terdalam, sebenarnya si Nirali itu sangat berharap dia itu bisa jadian sama si Kosti. Makanya Bu, kalau benci itu jangan sampai kubun-ubun, nanti kalau udah balik jadi cinta, damage-nya kuat bener loh. Nah, karena di ghosting gak ada kejelasan, Nirali pun memutuskan gak akan berharap lagi sama si Kosti. Dan bener aja, keesokan harinya Kosti pun tiba-tiba muncul. Di sini Kosti pun pengen menjelaskan kenapa dia nggak kelihatan 5 hari ini. Tapi Nirali udah nggak mau denger, dan dia pun bilang udah nggak perlu jelasin sambil tersenyum. Singkat cerita, hari ulang tahun Kiran pun digelar. Kembali lagi si Kosti pengen menjelaskan kenapa dia hilang kemarin. Tapi Nirali bilang jangan membahas itu dulu. Aku lagi tidak ingin diganggu melihat kebahagiaan ibuku. Nah, pas nih emak-emakku lagi pada joget, Nirali dan Kosti pun disuruh jadi juri. Kembali lagi Kosti mau bilang, tapi sama kayak tadi Nirali mah ogah dengerin. Nah, setelah para emak-emak joget, Kiran kembali menyuruh si Nirali dan Kosti untuk joget bareng. Nirali jelas saja menolak karena dia tuh sadar diri jogetnya bisa bikin muntah satu kelurahan. Namun si Kosti nggak mau ambil pusing, dia pun langsung mengajak Nirali untuk berdansa walaupun Nirali ogah. Karena terus dipaksa, akhirnya mereka pun joget juga. Namun sialnya pas lagi romantis-romantisnya dan dapat momen buat nembak yang tepat, si Runjum malah masuk ke pesta tanpa diundang. Kiris dan Preti yang menjaga Runjum pun gak bisa berkutik karena nih cewek ngeyel bener. Gak pakai basa-basi, Runjum langsung berterima kasih sama si Nirali. Karena Nirali lah dia dan Kosti akhirnya berdamai. Jadi selama 5 hari kemarin itu, Kosti dan Runjum membicarakan tentang kelanjutan hubungan mereka, dan mereka pun memutuskan untuk berdamai. Mendengar itu, Nirali pun langsung lemes dengkulnya. Nah, di luar, Nirali nggak bisa menyembunyikan kesedihannya. Si Ma yang ingin menghibur pun bingung harus ngomong apaan. Tapi Nirali berpikir, seenggaknya dia bisa menyatukan lagi pasangan yang hendak bercerai. Nggak lama kemudian, Kosti datang ke sana. Kali ini dia pengen menjelaskan semuanya, dan Nirali nggak boleh menyelah. Kosti pun bilang kalau semua ini demi Nirali. Kemarin itu dia datang menemui si Runjum dan mengajak berdamai. Yang artinya, Runjum dan Kosti sudah bercerai secara resmi. Maksud dari berdamai itu adalah Kosti mengikhlaskan si Runjum demi bisa mendapatkan Nirali. Oh alah gitu toh. Makanya Bu, kalau orang mau ngomong tuh didengerin dulu, nggak disela-sela terus. Dan mereka pun langsung pengen tukeran iler deh. Bocil, nggak boleh lihat gini-ginian. Alah kampret, para biang-biangnya malah ikut-ikutan lagi. Singkat cerita, Kosti pun melamar Nirali untuk menjadi istrinya, suka maupun duka. Beberapa minggu kemudian, kantor Nirali dan Kosti pun berubah menjadi plan A untuk perjodohan dan plan B untuk perpisahan. Dan diperlihatkan juga, Tante Puja nggak jadi cerai sama suami botaknya, karena sekarang suami botak buncitnya itu udah mau dandan, nggak pakai singlet sama sarung lagi di rumah. Dan filmnya pun berakhir dengan happy ending. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. So, kalau kalian suka silahkan like, comment, share. Yang belum subscribe dong, dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Sampai jumpa lagi, dan Birmilatihin.